Masya Allah udah rame nih ya. Buat teman-teman semua yang sekarang sudah mulai hadir di Zoom malam ini, boleh coba absen dulu di kolom chat ya, suaranya jelas atau tidak. Boleh ya. Kalau jelas bilang jelas ya. Insya Allah bentar lagi kita mulai teman-teman di jam 20.05. Jelas ya, aman ya. Mantap. Monggo di-share juga ya link Zoom-nya malam ini ke teman-temannya, mungkin ke kerabatnya, saudaranya, tetangganya, grup WA-nya, pasukannya, siapapun lah ya. Semoga di malam Jumat yang penuh berkah ini insya Allah kita coba belajar lagi, ngaji lagi, belajar mendapatkan sekofah lagi ya. Dan topik malam ini menarik ya, karena kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Start sekarang, Ramadan menang. Jelas Kang, siap, mantap. Oke, sambil nunggu kawan-kawan yang lainnya dan juga persiapan untuk kajian malam ini dari Ustadznya, boleh teman-teman semua share dari kota mana nih hadirnya nih? Dari kota manakah kalian? Silahkan. Bantul, wih, Bantul itu mana ya? Jogja ya? Bogor, Kendari, Palu, Karawang. Wah, Masya Allah ya. Banyak ya, salah satu hikmah online tuh begini, bisa dari berbagai kota di Indonesia. Walaupun memang baiknya ada kalanya kita menyempatkan waktu untuk juga ngaji secara offline ya, setiap pekannya. Monggo diagendakan, dicari ustadznya, liko ataupun halako setiap pekan, mengkaji lebih dalam tentang Islam. Oke teman-teman semua, seperti biasa, malam ini kita akan kembali melakukan kajian sidak, kegiatan kantin sidak, di mana topik malam ini adalah tentang Ramadan ya. Start sekarang, Ramadan menang, bersama Ustadz Ridho Febri, yang saya di sini akan coba untuk menjadi host dan menyapa kawan-kawan semua ya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga udah tahu ya bahwa sidak ini memang sebuah gerakan yang kita punya mimpi besar untuk bisa menjadi bagian dari mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran gitu ya. Coba saya buat teman-teman semua yang sudah follow akun sidak, silakan follow gitu ya, yang belum. Nah, linknya akan coba saya share di kolom chat ya, izin. Link, bentar. Follow akun sidak. Itu ya. Buat yang belum, silakan di follow akunnya. Saya coba cari juga channel telegramnya, ada kurang lebih 2000 subscriber. Join channel telegram sidak. Nah itu ya. Buat yang belum, silakan klik link yang ada di kolom chat untuk join ke telegram sidak. Dan juga yang pakai Instagram, yang punya akun Instagram, monggo di follow akunnya ya, supaya dapat informasi tentang update program-program yang kami bikin. Sudah teman-teman? Oke, sudah, boleh nanti direkomendasikan ke teman-teman yang lainnya. Boleh coba komen dan bagi teman-teman yang sudah join channel telegramnya ataupun sudah follow akun Instagramnya ya. Sudah ya, mantap. Sudah? Boleh komen seperti yang saya share di kolom chat ya. Wih, tim gercep. Oke, teman-teman, sidak juga selain berbagai macam program yang bisa Anda lihat di channel Telegram ataupun Instagramnya. Ini saya coba buka ya, saya tampilkan. Ketika Anda ngeklik link yang ada di Instagram, itu akan masuk ke sini. Banyak program-program yang kita laporkan ke kawan-kawan semua menjadi peluang amal soleh bareng-bareng gitu ya. Salah satunya adalah program Infak Cetak Hufaz gitu ya, di mana kita support penuh, dukung penuh untuk bisa melahirkan banyak para penghafal Al-Quran, sebagaimana visi kita juga ya, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah, buat teman-teman semua yang belum join, mungkin ada yang belum join di antaranya, monggo diklik link yang ada kolom chat ya. Nah, ini saya alhamdulillah dapat laporan dari tim sidak, Masya Allah. Ini ya, saya coba tampilkan. Total santri yang terdaftar program ada 566 santri, tapi baru beberapa saja yang
kita support gitu ya, secara kebutuhannya. Total ada 179 santri, di mana diantaranya adalah 104 santri ikhwan dan 75 santri akhwat. Jumlah pondok yang terdaftar ada 36, jumlah pondok yang waiting list ada 26, dan jumlah pondok yang aktif ada 16 pondok ya. Total penyaluran dananya di bulan Desember kemarin ada untuk 28 santri, 125 santri, Januari, Februari 160 santri, totalnya adalah 659.400.000. Makasih banyak nih buat teman-teman semua, para donatur ya, orang-orang baik, orang-orang peduli dengan generasi kita ya. Nah, total santri terdaftar yang belum, nah ini ya, yang belum nih, boleh dihajar boleh. Peluang amal soleh berarti ini ya. Ada 387 santri, di mana totalnya adalah 1,1 miliar ya. Buat teman-teman semua, supaya ringan, mari kita keroyokan ya. Keroyokannya gimana? Setiap orang silakan minimal 100.000 untuk support mereka semua. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau gitu ya, silakan klik link kolom yang ada klik link yang ada di kolom chat gitu ya. Nanti akan masuk ke form khusus. Coba tampilkan ya sebelum kita mulai nih ya. Nah, masuknya ke sini ya, di sini ada keterangan program cetak hufaz. Ya, program cetak hufaz ini kerjasama dengan Dev Foundation dengan gerakan Sidak Masjid Ismu Yahya gitu ya. Jadi di mana santri akan kontrak belajar selama 36 bulan dengan pembiayaan 3 juta per bulan. Jadi kawan-kawan semua sebagai donatur gitu ya bisa isi form ini, namanya, nomor WA-nya, info komitmennya. Jadi mulai dari Rp100.000. Kebanyakan adalah di angka Rp100.000 walaupun beberapa ada yang 300 dan juga 500. Kalau misalkan teman-teman lapang pengen 1 juta, 3 juta juga silakan. Oke, buat teman-teman yang sekarang nyimak Zoom ini, kalau misalkan mau langsung take action, memulai juga hari Jumat kita, ya hari Jumat kan dimulai dari ibadah maghrib ya, kayak kami sekarang, semoga tercatat sebagai amal pahala kita di hari Jumat, ya. Monggo diisi namanya, WA-nya, dan komitmen infaknya. Saya coba akan cek berapa banyak yang sudah masuk ke database kita gitu ya teman-teman. Sampai saat ini program selama ini berjalan, selama program ini berjalan. Nah ini dia. Total ada 2.744 orang. Tapi tidak semua itu mereka akhirnya memutuskan untuk rutin ya. Ada yang juga akhirnya pada saat di follow up gak jadi, ada yang memang kendala dan seterusnya. Nah, maka saya mengajak kawan-kawan semua juga yang hari ini hadir malam ini 200 orang lebih, monggo diklik link ada kolom chat, isi. Nanti ini berubah sendiri nih. Ini kan 2744, nanti kalau Anda ngisi bakal nambah terus. Ya kebayangkan kalau 200 orang ngisi bareng-bareng, ya orang-orang baik ngumpul semua, komitmen 100.000 aja. Jangan 300 atau 500 ya, 100.000 aja minimal. Tiap bulan rutin support pencetak para penghafal Al-Quran. Siap ya? Kalau siap, monggo diklik link kolom chat. Yang sudah, boleh komen sudah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Sudah. Dan gitu ya. Bayangin teman-teman ya, silakan diklik link kolom chat. Oke teman-teman semua udah masuk 20.07. Sambil tunggu teman-teman yang lainnya juga, silakan teman-teman share link malam ini untuk juga jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya ya. Oke, kita mulai aja ya, karena waktunya sudah 20.07. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, agak kerasa ya teman-teman ya, kalau ngelihat di kalender, kurang lebih kita 3 pekan lagi, ya 3 pekan lagi akan masuk bulan Ramadan, bulan di mana kita nanti-nantikan selama hidup kita, karena pahalanya dilipat gandakan, pengampunan juga dibuka luas gitu ya. Semoga kita sampai ke bulan Ramadan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, maka upaya kita untuk menjemput bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, malam ini akan coba kita bahas ya dengan topik start sekarang, Ramadan menang. Bulan Ramadan, apapun yang kita lakukan kebaikan, biasanya kita lipat gandakan ya. Dari mulai sholatnya yang awalnya mungkin jarang tahajud, jadi tahajud rutin ya.
Yang awalnya jarang baca Quran, minimal sekarang 1 juz. Yang sudah biasa 1 juz, naik lagi 2 sampai 3 juz gitu ya, sampai bisa jadi ada yang 5 juz. Bahkan beberapa sahabat, tetangga dan kawan saya itu di sini kalau udah Ramadan tuh ngegas ya, sehari itu sekian juz gitu ya, Masya Allah. Termasuk sedekahnya pun makin brutal. Sebagaimana juga dicontohkan sama Rasul ya, pada saat bulan Ramadan, Rasul itu kalau sedekah tuh wah sangat-sangat ringan sekali tangannya ya. Nah maka tugas kita adalah mempersiapkan ini sejak dini, sejak sekarang untuk melatih sesuai dengan topik kita Ramadan menang gitu ya. Nah maka sekali lagi saya mengajak kawan-kawan semua yang hari ini menyimak kantin sidak, kajian sidak malam ini. Tadi saya share link di kolom chat, itu adalah sebuah program untuk support kawan-kawan semua yang ada di pondok untuk sedang berjuang menghafalkan Al-Qur'annya. Nah, saya pribadi gitu ya, kalau misalkan banyak yang nanya apa yang perlu kita lakukan, kebaikan banyak kalau misalkan ditanya kebaikan. Salah satunya adalah support para kawan-kawan yang memang sedang menegakkan agama Allah. Dalam ini adalah para pejuang dakwah. Kenapa? Karena ketika kita support ustadz, para penegak agama Allah, ya semoga aja kita kecipratan pahala kebaikan mereka. Yang kedua adalah support kawan-kawan adik-adik kita yang anak yatim. Itu ayatnya udah banyak ya, kita udah paham gitu ya. Yang ketiga adalah support kawan-kawan penghafal Al-Quran. Nah maka kalau misalkan kalian pengen juga kayak kita, sama-sama memuliakan, membahagiakan, dan menjadi bagian ya dari lancarnya mereka dalam memperjuangkan menghafal Al-Quran, monggo klik link yang ada di kolom chat. Kita akan sama-sama berjuang bareng, berkomitmen, walaupun cuma 100.000 rupiah. Saya punya komunitas, teman-teman bangun komunitas namanya Muslimin Club, itu 10 juta rupiah tiap bulan. Nah, Anda gak usah 10 juta rupiah, cukup 100.000 rupiah setiap bulannya, itu sudah bisa menjadi bagian dari kebahagiaan mereka karena mereka terbantu gitu ya dalam proses pembelajarannya dalam berjuang menghafalkan Al-Quran. Klik linknya di kolom chat, nanti akan masuk ke sini. Boleh teman-teman semua, izin waktunya mungkin 1-2 menit. Kalau misalkan teman-teman yang pengen ikutan programnya, silakan diklik linknya di kolom chat, dan masuk ke halaman ini ya. Namanya diisi, nomor WA-nya diisi, nomor WA yang aktif ya, dan komitmen infak per bulannya diisi. Contoh misalkan di sini saya isi nama saya ya, nomor WA-nya, terus misalkan infaknya 5.000 misalkan. Nah, ini bebas ya, mau 100.000 boleh, 300.000 silakan, tafadhol ya, 1 juta, 3 juta silakan. Biasanya rata-rata orang-orang tuh 100.000, gak jadi masalah juga. Yang penting konsisten, itu yang paling penting, istiqomah. Anggaplah 100.000 deh, submit. Nanti akan masuk ke database kita, gitu ya, dan nanti kita akan bantu follow up untuk mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah jadi kebaikan ya. Begitu teman-teman semua. Alhamdulillah, silakan komen dan bagi yang sudah ya. Oke teman-teman, ini saya melihat tim dari Sidak sudah menyiapkan, nah ini untuk visualnya yang terbaiknya, Masya Allah ya. Dan Ustaz juga udah terlihat mukanya di sini udah nongol ya. Dan topik sekarang sekali lagi malam ini adalah tentang start sekarang Ramadan menang. Ramadan menang ini kan kemenangannya perlu dipersiapkan ya. Kan biasa kalau kemenangan itu biasa identik dengan Idul Fitri gitu ya. Nah ini gimana caranya Ramadan yang menang gitu kan. Langsung aja lah kita hadirkan ya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita tampilkan. Kita panggil Ustaz kita, Ustaz Ridho Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh Kang, Masya Allah. Masya Allah. Apa kabar Syekh, Ustaz? Alhamdulillah sehat Kang, sehat afiat Alhamdulillah, Masya Allah. Di rumah kah ini? Di rumah ya? Iya di rumah di Bandung Kang. Di Bandung juga ya? Aduh. Iya. Di mana Bandungnya? Saya di Cileunyi Kang. Cileunyi udah dekat lah, tinggal ngajol. Iya, sama-sama wali santri di Kutap juga Kang. Oh Masya Allah. Iya luar biasa. Saat ini kan kita nih Ramadan kalau nggak salah 3 pekan lagi nggak kerasa ya. Kurang lebih ya Kang. Kurang lebih ya, Insya Allah ya. 20 hari lagi. Pekan lagi, dan pastinya adalah sebagai Muslim kita menantikan ini gitu ya. Ada di antara kita, sahabat-sahabat kita, kalau saya ngeliat tahun lalu tuh, tahun-tahun sebelumnya, banyak yang menanti-nanti itu, tapi pada akhirnya usianya gak nyampe gitu ya. Kadang beberapa hari itu ada yang meninggal gitu ya. Maka sekali lagi doa kita kan sama-sama
Buat teman-teman juga saya yakin tiap harinya berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan agar disampaikan. Nah, maka di hari ini, di malam ini, sesuai dengan topik kita, bagaimana supaya Ramadan ini kita sambut dengan sebaik mungkin dan supaya bisa menang. Nah, itu bagaimana supaya menyikapi itu semua agar kita semua bisa mempersiapkan dengan baik. Tafadhol, saya langsung serahkan aja ke Ustaz Ridho Febri agar sharing sama kita semua. Monggo, Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, guru kita semuanya, Kang Dewa Eka Prayoga, lalu keluarga besar dari Sidat, surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpah curahkan rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, serta keluarga kita dan anak cucu keturunan kita. Segenap keluarga besar, teman-teman semua yang pada malam hari ini hadir, mungkin ada asatid, mungkin ada tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Saya mohon izin untuk bisa sedikit sharing dengan teman-teman semuanya. Semoga ini bisa menjadi taufik dan hidayah untuk kita semuanya sehingga kita bisa menghadapi bulan Ramadan itu dengan kualitas terbaik kita, dan lepas dari Ramadan kita mampu dan bisa meramadankan setiap bulannya, setiap pekannya, dan setiap harinya di hari-hari setelah bulan Ramadan itu meninggalkan kita. Teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu, majelisnya para nabi dan rasul dahulu. Semoga dengan kita bermajelis seperti ini, walaupun bermajelis secara online, alhamdulillah dengan izin Allah bisa menjangkau lebih luas silaturahim kita dengan saudara-saudara dari berbagai macam kota di Indonesia, dan semoga ini bisa menjadi kebaikan untuk kita terus mengikhtiarkan diri kita agar kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, hamba yang layak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, dengan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menikmati setiap hidangan hidayah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Teman-teman semuanya, semoga walaupun kita kajiannya secara online, semoga teman-teman semuanya bisa tetap menjaga adab-adab dalam kita bermajelis, tetap bisa menutup auratnya, tetap berwudu, tetap dalam kondisi duduk yang baik. Sehingga apa? Apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan pada malam hari ini yang merupakan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala bisa masuk meresap ke dalam hati kita, sehingga kita bisa mudah untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadi amal soleh untuk kita bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak. Teman-teman semuanya, salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat luar biasa yang menginginkan keselamatan bagi kita semuanya, sosok yang sangat sempurna kerinduannya, sosok yang sangat sempurna cintanya kepada kita semuanya. Semoga kesempurnaan cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan dari kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berbalaskan pula dengan kesempurnaan kita dalam mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga besok atau lusa ketika kita meninggal, Allah melayakkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang hadir dalam shaf bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya mohon izin share screen buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah, tema kajian pada malam hari ini start sekarang, insya Allah Ramadan kita menang. Teman-teman semuanya, kalau kita menelisik tentang sejarah dari perintah berpuasa di bulan Ramadan itu turun di tahun kedua Hijriah. Artinya fasenya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di Mekah, gitu. Karena dalam kehidupan dakwahnya Nabi itu ada dua fase.
fase Makkah dan fase Madinah. Nah, untuk syariat dari puasa Ramadan ini turun di tahun ke-10 Hijriah, berarti itu fasenya adalah fase Madinah. Nah, Nabi ternyata diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebentuk kurikulum yang memang ini menjadi acuan kita, yang kemudian ketika kita lakukan maka ini menjadi bagian dari goals kita ketika kita sungguh-sungguh menjalankan puasa Ramadan ini dengan ilmu dan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman semuanya, bahkan banyak ya di media sosial, spanduk-spanduk dan lain sebagainya, dengan sukacita kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan marhaban ya Ramadan. Artinya gini teman-teman semuanya, kata marhaban itu bukan hanya sekedar tulisan yang memang menjadi ritualitas seremonial yang berulang setiap tahunnya. Dan saya berharap bahwa semoga ini menjadi sebuah wasiat untuk diri saya secara pribadi dan juga teman-teman semuanya. Semoga Allah menghadirkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Bukan hanya sekedar menyambut Ramadan sebagai bentuk seremonial saja yang tahun depan akan diulang lagi, ya kan? Tapi begitu lepas Ramadan, Ramadan itu tidak hidup dalam diri kita dan kita tidak mampu meramadankan hari-hari kita setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Karena teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita coba untuk mempersiapkan kurikulum dalam menyambut Ramadan sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah langsung para sahabat sebelum Ramadan itu datang. Karena apa? Karena ayat-ayat tentang Ramadan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tepat di tanggal 2 Sya'ban, kurang lebih teman-teman ya. Jadi tahunnya tahun kedua Hijriah, kemudian tanggalnya sekitar tanggal 2 Sya'ban. Artinya masih ada sekitar 1 bulan untuk kita mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, mempersiapkan iman, mempersiapkan ilmu, agar kita bisa memasuki bulan Ramadan dengan sukacita, dengan hati yang lapang. Nah, kalimat marhaban ya Ramadan berarti betul-betul menyambut datangnya bulan Ramadan itu bukan hanya dengan seremonial saja, tapi dengan sukacita dan hati yang lapang, teman-teman semuanya. Seperti gini, sesuatu yang spesial itu kan datangnya nggak selalu setiap saat. Nah, Ramadan itu adalah bulan yang berbeda dari 11 bulan yang lain, bulan yang sangat istimewa, yang bahkan berdiri dan puasanya kita dalam hadis yang sahih disampaikan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Asalkan ada term and condition ya tentu kan. Nah, Ramadan ini begitu spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking spesialnya, teman-teman semuanya, di antara 8 pintu surga yang sudah Allah hadirkan, salah satunya Allah menyediakan Babul Ar-Rayyan. Jadi pintu untuk orang-orang yang memang benar, baik, dan berkualitas dalam menjalankan puasa Ramadannya. Bukan hanya sekedar rutinitas berulang setiap tahun, seperti halnya Isra Mi'raj, seperti halnya puasa Sa'ban, seperti halnya puasa Syawal, tanpa kita memahami dari esensi puasa itu sendiri, tanpa kita memiliki motivasi tentang apa dan kenapa kita harus melaksanakan syariat yang sangat luar biasa dari Allah yang namanya puasa di bulan Ramadan ini. Karena teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwa kurikulum yang Nabi hadirkan kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu tidak lepas dari Quran surat kedua ayat 183 sampai 187. Ini adalah konsep yang menjadi goals dari puasa Ramadan kita. Apa? Nanti kan insya Allah akan saya sampaikan satu persatu. Semoga waktunya cukup ya teman-teman. Maka saya ingin memulai dengan Quran surat kedua ayat 183-nya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Pertama, ada kata iman. Teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran, kalau sudah ada kalimat iman, artinya Allah memanggil orang-orang yang beriman, baik imannya tinggi, imannya sedang, imannya biasa-biasa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Kalian adalah hamba-hambaku yang beriman. Maka biasanya ketika imannya dipanggil, pasti akan ada sebuah perintah syariat yang harus kita kerjakan. Kalau sudah bicara syariat, maka ujungnya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah tunaikan. Ketika kita sebagai hamba yang beriman menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan janjinya Allah tersebut. Contoh, di ayat
183, ya ayyuhallazina amanu, dipanggil orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Apa perintah syariatnya? Yaitu berpuasa. Allah meminta kita untuk berpuasa, teman-teman semuanya. Apa janji yang Allah berikan? La'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi hambaku yang bertakwa. Artinya apa? Takwa secara personal. Takwa secara pribadi kita dulu, teman-teman semuanya. Kenapa? Ini lebih menjurus kepada pribadi, teman-teman semuanya. Di dalam Al-Quran itu, dari 6.236 ayat, itu ada 4 tugas manusia. Tugas pertama adalah sebagai diri sendiri. Artinya kita harus selesai dulu, teman-teman semuanya. Di tugas yang menjadi diri kita sendiri ini. Apa tugas kita? Menjalankan segala sesuatu yang Allah syariatkan kepada kita. Apa aja? Setelah bersyahadat, ya kan, kita menunaikan sholat dan lain sebagainya. Itu adalah syariat yang Allah wajibkan kepada kita. Ya, teman-teman semuanya. Maka puasa ini pun harus menghadirkan efek besar dalam kehidupan kita, yaitu menjadi hambanya Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, pasti ada muncul pertanyaan besar. Kenapa sih Ramadan ini begitu spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Ramadan ini memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena apa? Teman-teman semuanya, karena Ramadan ini sudah diset oleh Allah menjadi sebab mudahnya kita melakukan amal soleh. Contoh sederhana. Contoh sederhana adalah gini. Kita tahu bahwa minum di siang hari itu adalah sesuatu yang keniscayaan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa? Minum di siang hari itu halal buat kita, tapi tidak di bulan Ramadan. Itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena kita sedang taat kepada Allah, sedang melakukan puasa di bulan Ramadan. Contoh yang lain adalah berhubungan suami istri bagi suami istri yang sudah halal. Ya, itu halal. Hubungan seperti itu halal dalam syariatnya, teman-teman. Tapi ketika di siang hari bulan Ramadan, maka itu menjadi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang melaksanakan bulan Ramadan. Contoh yang lain. Ada orang yang mengatakan, gue susah loh bro buat berhenti ngerokok. Saya nggak percaya. Kenapa? Buktinya pagi sampai sore di bulan Ramadan dia nggak ngerokok. Artinya apa? Dia sedang hadir ketaatan kepada Allah. Dia hadir dalam kesadaran bahwa Allah melihat, Allah menyaksikan, Allah menatap, dan Allah mencatat segala aktivitas yang dia lakukan. Maka nggak mungkin dia akan melakukan curang. Gitu. Akhirnya apa? Dia berpuasa. Dia menahan diri. Cuman lucunya kenapa begitu? Duk, Allahu Akbar, minum, terus merokok lagi. Kadang saya suka mikir gitu, ini Allahnya dikemanakan? Apakah Allah hanya ada di siang hari, sehingga dia menahan diri untuk tidak berpuasa dan tidak merokok dan lain sebagainya. Artinya dia bisa kok berhenti nggak merokok. Wasilahnya bulan Ramadan menghadirkan dia ketaatan ke dalam diri dia sehingga dia menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Tapi kenapa begitu buka lupa lagi dengan imannya tadi. Ini sesuatu yang kadang bikin saya nggak habis pikir ya. Dia itu masing-masing lah ya. Gitu untuk teman-teman semuanya. Saya nggak mau memperdebatkan itu. Cuman ternyata ada potensi baik yang bisa kita hadirkan dalam diri kita di bulan Ramadan dengan cara menekan syahwat kita, menekan hawa nafsu kita, dan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi teman-teman semuanya, rumusnya tadi kita balik lagi, ingat setiap kalimat iman yang dibuka dengan kalimat iman pasti ada perintah syariat, nanti Allah akan hadirkan janji. Apa janji yang Allah hadirkan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Allah menyampaikan bahwa jadilah engkau hamba-hamba yang bertakwa secara pribadi di sisiku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, muncul pertanyaan di dalam diri kita. Bagaimana sih menjadi hamba yang bertakwa dengan mengoptimalisasi dari puasa Ramadan kita? Maka kita lari ke Quran surat kedua, ayat ketiga. Ketika Allah mengatakan dengan firman-Nya, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Orang-orang yang bertakwa itu di sisi Allah, mereka diberikan panduan hidup. Jadi buku manualnya, teman-teman semuanya. Kenapa? Segala sesuatu yang diciptakan itu pasti punya buku manual. Kayak apapun ya, apapun yang diciptakan itu pasti punya buku manualnya, buku petunjuknya, petunjuk untuk menggunakannya. Sama. Allah sudah menciptakan kita sebagai makhluk, maka Allah hadirkan setelah itu buku manualnya, buku petunjuknya, buku untuk bagaimana hidup, buku bagaimana untuk mengoptimalisasi diri
sehingga memahami tentang peran dan tugas kita sebagaimana yang Allah firmankan di Quran surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu adalah tugas besar yang Allah berikan sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Nanti ketika kita sebagai seorang hamba melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkonsep dalam sebuah kata ad-din yang Allah firmankan di Quran surat ketiga ayat 19, inna dina indallahi Islam, yaitulah syariat Islam. Sehingga sebagai hamba yang beriman menjalankan segala sesuatu yang Allah syariatkan, Allah akan ganjar dengan pahala, dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa menjadi bekal untuk kita pulang kepada Allah. Tapi di dunia Allah memberikan stempel ketakwaan kepada diri kita. Kenapa? Karena kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan itu kita jalankan, teman-teman semuanya. Termasuk ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, proses untuk optimalisasi di bulan Ramadan agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa, Allah ternyata memberikan rumusnya. Sebelum saya membahas tentang Quran surat kedua ayat ketiga ini ya teman-teman. Apa rumusnya? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, hamba yang aku cintai, entah iman kalian tinggi, entah iman kalian rendah, entah iman kalian biasa-biasa saja, aku memanggil kalian dan memerintahkan kalian dengan satu syariat yang sangat luar biasa, yaitu puasa. Maka berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang salafus salih dahulu, orang-orang yang aku cintai dulu, orang-orang terbaik dahulu berpuasa. Sehingga nanti kalian akan mendapatkan derajat ketakwaan sebagaimana aku memberikan ketakwaan kepada orang-orang yang aku cintai dahulu. Jadi rumusnya apa? Berpuasalah kita seperti orang-orang dahulu berpuasa. Teman-teman, ini yang menjadi PR besar buat kita. Kenapa? Karena banyak kita datang bulan Ramadan, sukacitanya luar biasa, siang hari puasa, ya kan? Siang hari menikmati kebersamaan dengan Allah karena kita sedang berpuasa, menahan haus, menahan lapar, ya kan? Tapi kita nggak bisa mempuasakan mulut kita. Puasa jalan, ngomongin orang juga jojong. Tapi kita nggak bisa mempuasakan telinga kita, ya kan? Kita nggak bisa mempuasakan mata kita. Siang hari lagi mager di rumah nonton TV yang disetelnya infotainment dan lain sebagainya. Kan ini menjadi PR besar loh teman-teman semuanya. Kok bisa ya kita sedang menjalankan syariat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kemaksiatan masih terus kita lakukan. Maka inilah salah satu rumus yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu artinya bagi saya adalah membangun hubungan baik dengan Allah. Artinya, ketika hubungan kita baik dengan Allah, apapun yang Allah perintahkan pasti akan kita lakukan. Apapun yang Allah larang pasti akan kita tinggalkan. Itu hubungan baik dengan Allah. Sama seperti kita punya hubungan baik dengan orang tua. Maka ketika orang tua kita memerintahkan kita akan mengatakan kepada orang tua, iya ma, siapa? Ketika orang tua kita melarang untuk tidak melakukan sesuatu yang memang dilarang, maka kita akan mengatakan, iya ma, siapa, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, takwa itu kan menjalankan sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Kalau saya menyederhanakan dari kalimat yang panjang itu, yaitu dengan kalimat sederhana, membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Nah, sekarang bagaimana agar kita puasa bulan Ramadan ini membentuk diri kita lebih berkualitas dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita keluarkan juga rumusnya di dalam Al-Quran, Quran surat kedua, ayat ketiga. Setelah Allah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Itu mereka yang memiliki iman. Jadi gini teman-teman semuanya, maka kerjakan pertama, pastikan ketika kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan itu betul-betul sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, ingat, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imana, dengan keimanan yang kokoh. Artinya dengan kesadaran. Iman itu saya menyederhanakannya dengan kalimat kesadaran, teman-teman. Artinya
kita berpuasa di bulan Ramadan itu dengan betul-betul kesadaran bahwa sadar ini perintah Allah. Sadar saat berpuasa Allah melihat. Sadar saat berpuasa Allah menatap. Sadar saat berpuasa Allah mencatat dan akan menghisap serta memintakan pertanggungjawaban dari segala aktivitas yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadis yang lain Allah mengatakan man qoma. Jadi cuman beda di soma dan komanya aja. Kata Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah wahtisaban. Artinya saat kita berpuasa ternyata dengan keimanan kita Rasulullah memberikan isyarat, selain kalian berpuasa, banyak-banyaklah kalian menghisap diri kalian sendiri. Sebagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidatina Aisyah, Allahumma afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu kan sebuah pengakuan di dalam diri kita karena sadar bahwa banyaknya kita melakukan kesalahan di luar bulan Ramadan, maka ketika hadir bulan Ramadan semuanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberangus dosa-dosa kita selama kita melaksanakan puasa Ramadan itu dengan keimanan dan kesadaran akan banyaknya kesalahan yang kita lakukan, lalu mengucapkan Allahumma afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Janji Allah apa yang Allah berikan, maka Allah akan menghapuskan semua dosa yang sudah pernah kita lakukan. Nah, kita kembali lagi teman-teman semuanya, yang Allah ingin sampaikan tentang kurikulum dari Nabi SAW yang Allah hadirkan dalam Al-Quran agar kita bisa membentuk secara personality seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kenapa salat menjadi salah satu barometer penting bagi ketakwaan seseorang? Karena ketika kita bicara tentang salat, maka kita akan membuka Quran surat ke-29 ayat ke-45. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Yaitu inna salata tanha anil fasya wal munkar. Itu yang Allah janjikan ketika kalian mengerjakan salat, maka kalian akan terbebas dari perbuatan kemaksiatan terhadap diri sendiri dan kecurangan terhadap orang lain. Gitu. Tapi syaratnya ada. Kenapa? Banyak orang yang sholat, tapi ketika di bulan Ramadan tetap ngomongin orang kok, dia sholat. Gitu. Bahkan dia nggak bisa mempuasakan mulutnya. Ada orang yang sholat tapi masih korupsi. Masya Allah kan, di Indonesia hampir di setiap rutan-rutan sel-sel itu kan isinya adalah saudara-saudara kita yang muslim ya. Mereka yang korupsi, memperkosa anak, memperkosa ibu, ya kan, pengedar narkoba dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sholat. Bukankah Allah sudah menjanjikan bahwa ketika kita melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menjaga sholat, maka Allah akan menjaga inna salata tanha anil fasya wal munkar, diri kita dari dua kemaksiatan yang menjadi penyebab utama dari kerusakan di muka bumi, yaitu fasya dan munkar. Fasya syahwat, fasya kejahatan atau kezaliman yang muncul karena syahwatnya kita. Mungkar karena kerakusannya kita, karena akalnya kita, gitu, teman-teman semuanya. Dan efeknya terhadap orang lain. Nah, teman-teman semuanya, ternyata agar kita bisa terjaga dan terhindar dari melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan, Allah juga yang memberikan rumusnya agar sholat kita lebih berkualitas. Masih tetap di ayat yang sama, ternyata teman-teman semuanya. Allah membuka ayat ini di surat Al-Ankabut ayat 45 dengan kalimat utslu. Artinya utslu itu adalah bacalah. Ada di ayat yang lain Allah mengatakan dengan kata iqra. Iqra itu artinya juga bacalah. Kenapa ada dua padanan kata yang sama maknanya tapi berbeda katanya? Nah, teman-teman semuanya, iqra itu hanya membaca, tilawah, ya. Kalau utslu membaca plus memahami, ma'uhiya ilaka minal kitab. Sehingga kalian paham dengan apa yang kalian baca. Ketika kalian sudah paham dengan apa yang hendak akan kalian baca, wa aqimis shalah, maka berdirilah dengan tenang, dengan tentram, dengan tumakninah untuk kalian mengerjakan salat kalian. Sehingga salat kalian nanti inna salata tanha anil fasya wal munkar. Allah menggunakan kata penekanan sungguh. Inna, itu janji Allah yang mustahil Allah akan mengingkari janjinya, teman-teman semuanya. Jadi rumusnya ternyata Allah berikan
di ayat yang sama bersamaan dengan janjinya ketika kita meningkatkan kualitas dari sholat kita. Selama di bulan Ramadan kita pelajari lagi tentang tuntunan sholat, kita buka lagi, kita pahami dari takbir sampai salam, sehingga man qoma Ramadan imana, ketika kita berdiri di bulan Ramadan, baik yang sholat fardunya, terlebih yang sholat sunnahnya, dengan keimanan kita kepada Allah. Lalu setelah sholat kita duduk dalam ketersungkuran diri kita, menghisap diri kita betapa banyaknya dosa dan kesalahan serta kekhilafan yang pernah kita lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mengampuni dan merahmati dirinya. Artinya semua dosa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu akan Allah ampuni. Dan Allah akan ganti dengan pahala serta kebaikan adiksinya kita ketika kita melaksanakan amal soleh, teman-teman semuanya. Sehingga puasa kita di bulan Ramadan itu berkualitas. Karena apa? Karena sholat kita pun berkualitas, teman-teman. Sholat kita nggak hanya sekedar melepas kewajiban. Sebagaimana yang Allah sindir di Quran surat keempat ayat ke-43. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu. Masya Allah, diawali dengan kata iman lagi, teman-teman semuanya. La taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamuna fakulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan sholat, jangan kau dirikan sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Teman-teman semuanya, asbabun nuzul dari ayat ini adalah karena dahulu di zamannya Rasulullah SAW, sebelum syariat khamr itu sempurna haram, itu masih banyak orang-orang yang mendatangi masjid untuk menunaikan sholat dalam kondisi setengah mabuk. Nah, apa korelasinya dengan kondisi dengan zaman sekarang? Zaman sekarang jarang orang yang mabuk datang ke masjid. Tapi banyak orang yang datang ke masjid menunaikan sholat, tapi seperti orang mabuk. Orang mabuk itu kan dikiaskan dan digambarkannya kan seperti orang yang nggak paham dengan apa yang diucapkan, nggak ngerti, ngomongnya ngalantur, dan lain sebagainya. Artinya dia nggak sadar. Banyak kan dari kita yang ketika takbir Allahu Akbar, mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Itu gambaran. Jadi ini sindiran besar loh dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Ramadan kita bisa berkualitas. Maka pertama yang harus kita perbaiki adalah pertama kesadaran iman, kedua memperbaiki sholat. Gitu. Sehingga teman-teman semuanya, kita nanti secara personal brandingnya itu menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Imannya kokoh, imannya tumbuh. Kenapa imannya tumbuh? Karena amal soleh sholatnya baik, amal soleh sholatnya benar. Sehingga amal soleh ini memupuk tanaman keimanan kita sehingga dia tumbuh menjadi besar, menjulang tinggi dengan akar yang kokoh di bawah. Ini kurikulum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang goals yang harus diset oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika memasuki bulan Ramadan. Artinya sudah punya coret-coretan teman-teman semuanya untuk kita membuatkan konsep mapping dari kurikulum yang Allah hadirkan lewat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lainnya. Ya, itu tentang goals yang pertama, yaitu menghadirkan personal branding sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini viral. Kalau sudah viral di antara penghuni langit, kenapa bisa viral? Karena Allah cinta sama kita. Kecintaannya Allah karena ketakwaan kita, karena hubungan baiknya kita sama Allah. Akhirnya kita viral di hadapan para penghuni langit. Karena Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku mencintai fulan bin fulan, atau aku mencintai fulana binti fulan. Maka cintailah dia karena aku. Lalu akhirnya apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril memanggil seluruh penghuni langit dan mengatakan, wahai para penghuni langit, Allah mencintai fulan bin fulan. Allah mencintai fulana binti fulan. Maka cintailah ia karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Karim. Kita viral, punya postingan tiba-tiba viral meledak gitu ya, itu kan udah senang banget gitu ya. Ini apalagi kalau ternyata kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala keterkenalannya di antara para penghuni langit. Maka ketika penghuni langit mencintai kita, cinta itu atau rahmat Allah itu turun ke hati-hati orang yang beriman, sehingga orang beriman mencintai kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita ingin menghadirkan
personal branding sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai goals yang harus kita set ketika Ramadan nanti meninggalkan kita. Maka dimulai dari sekarang, mumpung masih bulan Sya'ban, kita perbaiki lagi keimanan kita. Kita kenali lagi Allah. Iman itu kan salah satunya mengenal Allah, ya teman-teman semuanya, atau bahasa sederhananya adalah ma'rifat Allah. Ya, saya mengambil kutipan dari Sayyidina Ali, al-awaludin fi ma'rifat Allah. Awal dari Islam adalah kita mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Dengan melihat, mentadaburi ayat-ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran, ataupun ayat-ayat yang tidak tertulis, yaitulah kehidupan. Allah berfirman di Quran surat ketiga ayat 190 sampai 191. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sia-sia dalam penciptaan dan dipergilirkannya siang dan malam. Bagi siapa? Orang-orang yang berpikir. Siapa orang-orang yang berpikir itu? Mereka yang bersikir dalam kondisi berdiri, duduk maupun rebahan. Indah ayat ini teman-teman semuanya. Di ayat 191-nya ditutup dengan Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, semua yang kau ciptakan ini dalam pandangan mataku itu tidak ada semuanya yang sia-sia karena semuanya menghadirkan kecintaan dan keimanan kepada Engkau. Maka setelah Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Artinya apa? Artinya terhindar Allah itu dari kecacatan karena semuanya sempurna diciptakan oleh Allah dan itu menghadirkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Apa minta kita? Subhanaka fakina azabannar. Maka tolong ya Allah, jagalah diriku dari siksanya api nerakanya Allah SWT. Jadi teman-teman semuanya, mengenal Allah artinya akan mempertebal dan mengokohkan keimanan kita. Karena kita akan berpuasa pun nanti tersebab keimanan. Karena keimanan inilah sehingga kita terjaga dan mampu melaksanakan amal soleh yang lainnya sehingga itu bisa menjadi kesempurnaan dari bulan Ramadan lain. Bahkan bukan hanya melaksanakan amal, tapi kita meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Gitu. Kadang begini, kadang kita bisa menahan emosi di bulan Ramadan ya, setengah jam mau buka puasa gitu kan, tiba-tiba ada tetangga yang nyolot sama kita tahan diri, padahal kita adalah orang yang paling nggak bisa menahan emosi kita gitu. Terus tiba-tiba masuk ke dalam rumah, istri kita nanya, tumben Pak, tetangga itu nggak dilawan sama Papa. Iya, Papa lagi puasa, nanti nunggu buka puasa dulu. Itu kadang ada loh orang yang seperti itu teman-teman semuanya. Tapi kenapa begitu selesai buka puasa gitu? Kok amarahnya diletupkan, amarahnya diungkapkan, amarahnya dikeluarkan, dimuntahkan semuanya gitu. Kan ini sesuatu yang seharusnya iman itu terjaga. Karena kalau misalkan gambarannya kita seperti ini, berarti kita belum mentarbiyah kehidupan kita dengan bulan Ramadan. Maka itu gambaran indikator ada yang salah dengan sholat kita. Jadi teman-teman semuanya itu untuk membangun personal branding yang pertama ya. Yang kedua, puasa Ramadan yang kita jalani, ya kan, kurikulumnya ada di Quran surat ke-2, ayat ke-183 sampai 187 tadi. Yang 183 ini tentang personal branding sebagai hamba yang bertakwa. Kemudian di 185-nya, Allah menyampaikan tentang apa? Tentang menjadi hamba yang bersyukur. Jadi masih tetap personal branding teman-teman semuanya sebagai hamba yang bersyukur. Jadi sebagai branding kita di sisi Allah sebagai hamba yang bersyukur. Kenapa bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi makna syukur itu teman-teman semuanya yang saya ambil kesimpulan sederhana dari hikmah syukur adalah yaitu mengkonversi segala nikmat yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Contoh, kita berpuasa di bulan Ramadan. Hal yang pertama yang harus kita syukuri adalah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan tahun lalu masih kurang nilainya di sisi Allah. Artinya dosa kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Artinya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita melakukan amal soleh, melakukan perbaikan diri, melakukan upgrade diri di bulan Ramadan ini. Itu syukur teman-teman semuanya. Hadir kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena berterima kasih. Jadi bukan hanya sekedar melafalkan doa, minta kepada Allah, ya kan, disampaikan kepada bulan Rajab, lalu ke bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan.
Anak kelas 3 SD hafal doa itu teman-teman semua. Tapi pahamkah kita esensi dari doa itu? Doa itu bukan hanya meminta dan memohon kepada Allah, tapi doa yang kita lafalkan itu adalah bentuk kesyukuran yang harus kita hadirkan ketika kita datang ke bulan itu. Sehingga kesyukuran itu mengkonversi segala nikmat yang datang menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu PR-nya untuk kita. Jadi bukan hanya sebatas seremonial yang setiap tahun sudah berulang-berulang. Coba teman-teman semuanya, kita cek. Sudah berapa belas kali kita menikmati bulan Ramadan sejak kita melaksanakan pertama kali sampai detik ini, yang betul-betul kita bisa menikmati ibadah Ramadan itu dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Sholatnya ditingkatkan, bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya. Sehingga selepas Ramadan itu terjaga keistiqomahan. Karena gini, di bulan Ramadan itu jangankan teman-teman semuanya, jangankan yang fardu, kadang ketinggalan yang sunnah itu muncul penyesalan di dalam hati kita. Contoh sederhana, ibu-ibu biasanya di awal Ramadan itu atau bapak-bapak lah ya, dan ibu-ibu biasanya di awal Ramadan itu sebelum sholat isya udah menghamparkan sejadah dan nyimpen alat sholatnya gitu. Entah itu mukenanya, entah itu sajadahnya, di saf yang paling besar, paling depan, di saf yang paling depan, di saf yang paling awal. Artinya apa? Kita nggak mau ketinggalan bukan hanya sholat fardunya, tapi sholat sunnah setelahnya itu sholat tarawih. Kita nggak mau ketinggalannya, gitu teman-teman. Tapi lucunya, dan ini selalu berulang setiap tahun, begitu semakin dekat ke Idul Fitri, saf sholatnya semakin maju ke depan, dengan jumlah yang semakin sedikit. Dengan dalih sedang mempersiapkan untuk mudik loh. Kenapa mudik dengan urusan dunia kita begitu mempersiapkan, sedangkan mudik untuk pulang ke akhirat kita sering lalai, teman-teman semuanya. Bukankah keistimewaan, kemuliaan, nilainya begitu besar di bulan Ramadan ini? Bahkan ibadah sunnah bernilai wajib, teman-teman semuanya. Ibadah wajib dikali-kali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Allah mendatangkan kita di bulan Ramadan tahun ini adalah sebuah nikmat yang besar. Betul yang seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kang Dewa, beliau menyampaikan bahwa banyak orang yang berdoa dan meminta kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan tahun lalu. Tapi nyatanya ajalnya tidak sepanjang keinginan. Dia memiliki keinginan untuk sampai ke bulan Ramadan, tapi ternyata takdir Allah mendahului yang lain. Nah, Allah kasih kesempatan kita untuk panjang hidup sampai nanti insya Allah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak mampu menghadirkan kesyukuran kita ketika kita menikmati sebuah syariat yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan. Teman-teman semuanya. Jadi harus kita hadirkan kesyukuran. Kenapa gini? Kaidahnya kan Quran surat ke-14 ayat ke-7. Ini kan kaidah yang kita hafal ya. Allah mengatakan la'in syakartum la'azidanakum. Kalau kalian bersyukur, nanti aku akan tambahkan nikmat. Artinya apa? Syukur itu harus didasari dengan iman dan sukacita, teman-teman semuanya. Atas segala nikmat yang sudah Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sehingga kita konversi menjadi kebaikan dan amal saleh. Nah, sehingga ketika kita bersyukur bisa datang dan sampai ke bulan Ramadan, maka bentuk konversinya adalah memperbanyak amal soleh, memperbaiki yang kurang dulu. Secara kualitas, bukan hanya kuantitas ya teman-teman semuanya. Karena kalau misalkan kita bicara tentang kuantitas, maka anak kecil di bulan Ramadan itu juga mereka berlomba-lomba dalam hal kuantitas, gitu. Tapi mereka belum memahami dari esensi dari setiap ibadah yang mereka lakukan. Gak apa-apa, karena itu ada fasenya. Apakah kita dengan usia yang seperti ini, sudah berapa puluh ribu rakaat kita mengerjakan sholat, sudah berapa puluh ribu hari kita diberikan waktu untuk memperbaiki kualitas hidup kita, sudah berapa belas kali kita mendatangi bulan Ramadan, mana sholat kita, mana tilawah Quran kita, mana sedekah kita yang berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu. Kalau belum, berarti Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan di tahun ini, syukurnya kita hadirkan dulu karena Allah sudah memberikan izin kepada kita. Oh iya, Ramadan yang lalu banyak cacatnya. Oh iya, Ramadan yang lalu saya nggak memberikan yang terbaik untuk Allah. Oh iya, di Ramadan tahun lalu 10 hari terakhir saya nggak bisa menikmati
iktikaf di masjid, di rumahnya Allah. Oh iya, di Ramadan tahun lalu saya begitu pelit dalam bersedekah. Oh iya, di bulan Ramadan tahun lalu saya nggak bisa menikmati kedekatan saya dengan Allah melalui Al-Quran yang dibacakan setiap saatnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, syukur itu harus hadir sehingga apa nikmat yang akan Allah tambahkan ketika kita bersyukur saat bulan Ramadan itu datang. Nikmat yang Allah hadirkan adalah semakin nyaman dalam beribadah. Jadi kita nggak ngerasa capek, nggak ngerasa lelah, kita melaksanakan semuanya betul-betul karena kesadaran iman, gitu. Jadi ketika beribadah pun itu nyaman, teman-teman semuanya. Ketika kita beribadah itu tenang. Makanya di dalam sholat adalah salah satu rukun yang harus kita jaga ketika kita mengerjakan sholat. Apa? Tumaknina. Karena ketika tumaknina itu dihadirkan dalam sholat kita, itu akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainah. Kalau jiwanya mutmainah, maka sangat mudah untuk kita bersyukur. Sangat nyaman untuk menikmati ibadah. Sangat nyaman untuk semakin taat kepada Allah. Sangat nyaman dan mudah untuk mengkonversi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi amal soleh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, ya teman-teman semuanya. Saya cepat, waktunya terbatas. Yang ketiga, setelah memiliki personal branding sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah, kemudian menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ketiga, ini urusannya hablum minallah. Nah, kemudian yang selanjutnya urusannya dengan manusia. Jadi semakin royal, ya. Jadi jangan sampai kita sholat kelihatannya baik gitu, tapi ternyata ketemu saudara seiman yang sedikit beda. Mungkin kita nggak jenggotan, kita ketemu papasan, kita mau senyum nggak disenyumin, malah dijutekin. Dilihat dari atas sampai bawah, oh beda, nggak mau senyum dan lain sebagainya. Ini PR besar buat kita. Ada masalah sama hati kita sebetulnya, teman-teman semuanya. Karena gini, kita tarik dulu ke sejarah. Sebelum syariat dari Ramadan ini turun di tahun kedua, di tahun kedua Hijriah, berarti di fase Mekah, Allah sudah mempersiapkan para sahabat itu selama 13 tahun. Apa yang dipersiapkan? Keimanan mereka. Sehingga ketika hijrah ke Madinah, syariat turun perlahan satu, para sahabat itu sami'na wa ata'na. Nggak kayak kita. Kita masih sering ada masalah sama iman kita, sehingga ketika syariatnya didatangkan ke kita, oh ada begini ya. Akhirnya apa? Sami'na wa nanti. Termasuk masalah kita dengan orang-orang di sekitar kita, dengan lingkungan kita dan lain sebagainya. Ini bentuk kepedulian kita. Ini bentuk dari kejujuran, dari keimanan kita kepada Allah dengan cara berbuat baik pada orang-orang di sekitar kita. Maka ini yang menjadi goals ketiga dari Ramadan kita, menjadi motivasi. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi agen-agen kebaikan, untuk menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Khalifatul fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu tugas kita kedua selain kita beribadah. Jadi ranahnya teman-teman semuanya, ini yang kedua, yang 1 sampai kedua ini, itu ranahnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seorang hamba, berarti kepada Allah. Ya, karena syukur itu kepada Allah. Nanti proses implementasinya kepada manusia. Nah, yang ketiga ini itu adalah pengimplementasian dari tugas kita yang kedua. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran surat kedua ayat ke-30, yaitu menjadi wakilnya Allah yang menebar kebermanfaatan sebanyak mungkin sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari Sidak, ya kan? Ada Muhsinin Club, ada foundationnya dari Kang Dewa dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk memiliki amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Teman-teman semuanya, Allah sudah kalau mencek orang Sunda nama menjembarkan pintu-pintu surga dengan 8 kriteria. Ada yang ahli siam, entah siam Senin Kamis, siam Daud, bahkan Ramadannya dinikmati, Syawalnya disempurnakan dan lain sebagainya. Ada pintu untuk orang-orang yang bersedekah, ya kan? Ada babus sholat. Jadi orang-orang yang senang menjaga sholat 5 waktunya disempurnakan dengan yang sunnahnya dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang bersabar. Itu disediakan pintunya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 8 pintu yang Allah hadirkan ini, pilihlah salah satu, tekuni di situ.
Nah, saya ingin menyampaikan tentang aksi sosial dari buah dari berpuasanya kita di bulan Ramadan ini, teman-teman semuanya. Nah, ini ada di Quran surat kedua ayat 187 ya, teman-teman semuanya. Di akhir kurikulum yang Allah hadirkan melalui Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Tentang apa? Kepedulian sosial terhadap orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berarti bahasa sederhananya adalah infak. Nah, ini ada kaitannya juga dengan Quran surat kedua tadi, ayat ketiga. Setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Hamba-hamba Allah yang memiliki personal branding yang sangat kokoh sebagai hamba yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Salat itu wujud syukur kita sama Allah, teman-teman semuanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, ketika Aisyah terbangun saat Rasulullah sedang mengerjakan sholat malam, ya kan? Dan ini juga poin besar dalam kita mengerjakan sholat malam, sholat sunnah kita di bulan Ramadan, menjadi poin besar yang memang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan ya Rasulullah, man qoma Ramadana imana wahtisaban. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdiri, artinya memperbanyak ibadah kita sholat di malam-malam bulan Ramadan. Nah, lalu tugas yang ketiga sebagai hamba yang bertakwa adalah menjadi hamba-hamba yang setelah allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menginfakkan sebagian rezeki. Ingat, Allah meminta sebagian loh teman-teman, bukan seadanya, bukan seperlunya. Ya memang itu butuh latihan ya, butuh pembiasaan kayak yang disampaikan sama Kang Dewa tadi, pasti rata-rata memilih yang 100.000, tapi ketika sudah merasakan nikmatnya, fadilahnya, kebaikannya, balasan dari Allah, kemuliaan dari sisi Allah, maka nanti di-upgrade. Itu semuanya berdasarkan ilmu, karena rumusnya ilmu mengantarkan kita untuk melaksanakan amal soleh mengokohkan keimanan kita, keimanan inilah yang kemudian menjaga diri kita untuk terus bisa menikmati setiap amal solehnya terus bertumbuh dan bertambah. Jadi, yang ketiga adalah peran kita sebagai makhluk sosial, kepedulian sosial, kebermanfaatan kepada orang-orang di sekitar. Maka saya ingin mengeluarkan sedikit kaidah di dalam Al-Quran tentang infak, teman-teman semuanya. Dalam Al-Quran ada yang disebut infak wajib, ada yang disebut infak sunnah. Nah, infak wajib inilah yang disebut nafkah, teman-teman semuanya. Quran surat keempat ayat ke-34. Ya, ini pembahasannya tentang rumah tangga. Ayat ini, ya. Nggak akan saya bahas lebih detail. Di dalam Al-Quran itu ada infak yang sifatnya wajib. Salah satunya adalah nafkah. Selain nafkah ada zakat dan lain sebagainya. Ya, nah teman-teman semuanya, yang ingin saya coba untuk lebih detailkan adalah yang berkaitan dengan infak yang sifatnya sunnah. Ya, nah inilah yang disebut salah satunya adalah sedekah. Ketika kita bertanya tentang sedekah, ya, tentang infak, kemana sih kita harus menginfakkan harta kita, kepada siapa kita harus memberikan sebagian dari harta kita? Yang pertama di Quran surat kedua ayat 215 disebutkan oleh Allah langsung melalui firman-Nya, yang pertama adalah orang tua. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan sehingga ketika kita memulainya dari sekarang, insya Allah akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan itu? Maka tolong teman-teman semuanya, pastikan infak sunnah yang kita keluarkan. Sebelum kita infakkan kemana-mana, pastikan kita berikan kepada orang tua kita untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Pastikan orang tua kita adalah orang pertama yang menikmati harta yang Allah titipkan kepada kita. Pastikan orang tua kita sudah kita cukupkan dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Itu kita berikan kepada mereka. Karena Allah yang meminta. Ini kaidah di dalam Al-Quran. Yang pertama yang harus diberikan oleh kalian tentang infak terbaik yang akan kalian keluarkan, itu orang tua kalian. Baru setelah itu adalah kerabat dekat, artinya ya kakak, ya adik, ya saudara, ya paman, pokoknya yang dalam satu nasab dengan kita. Kemudian setelah itu, boleh kemudian kita memuliakan anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang melaksanakan safar dan lain sebagainya. Ini kaidah pertama, teman-teman semuanya. Kenapa orang tua yang harus kita bantu dulu, tolong dulu, orang tua yang harus kita nyamankan dulu dan lain sebagainya?
teman-teman semuanya. Karena gini, ada sindiran dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahqaf, Quran surat ke-46, ayatnya ayat ke-15. Teman-teman yang mungkin yang sedang buka mushaf Quran, bisa sama-sama buka Quran surat ke-46, bahwa segala prestasi yang kita nikmati sekarang, segala kemudahan dan segala kebaikan yang Allah hadirkan sekarang dalam kehidupan kita. Dan maaf, hadirnya kita sekarang di majelis ilmu ini bisa jadi doa dari orang tua kita yang mendoakan kita dulu. Beliau memiliki doa dan yang dipanjatkan kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, atau kakek nenek kita, atau buyut kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita sekarang bersiap untuk mendatangi bulan Ramadan, dan bahkan bulan Ramadan itu akan datang dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menikmati segala syariat yang Allah hadirkan sebagai bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti. Gitu. Pastikan bahwa orang tua kita sudah kita berikan yang terbaik dari diri kita. Dari nikmat dan rezeki yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah menyampaikan di Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ini, surat ke-46 tadi, kan ketika kita mendapatkan kebaikan apapun, pastikan yang tersebut di lisan kita pertama kali adalah mendoakan mereka. Sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ya Rahman, berilah aku petunjuk agar aku bisa menjadi hamba-Mu yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat-Mu dengan cara memuliakan orang tuaku, kata kita, dan kemudian limpahkanlah rahmat-Mu kepadaku dan juga kepada orang tua. Tetap jaga dan lindungi kedua orang tuaku dari berbagai macam keburukan yang hadir dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Teman-teman semuanya. Ini sebuah penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peran sebagai makhluk sosial kita setelah kita membangun personal branding sebagai hamba yang bertakwa di sisi Allah adalah jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita. Karena ada orang yang sholatnya baik, tapi ternyata hubungan dengan orang tuanya tidak baik, maka ada masalah. Maka di bulan Ramadan ini, sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, mumpung masih di bulan Sya'ban, kita persiapkan semuanya, kita tabung sebanyak mungkin, kita persiapkan nominal dan angkanya untuk kita istilahnya transfer ke orang tua. Berikan kepada orang tua untuk beliau mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Karena coba kita cek, selama bulan Ramadan, berapa kali sih kita datang ke rumah orang tua membawakan makanan untuk mereka? Berapa kali sih selama bulan Ramadan kita tiba-tiba hari ini mentransfer 100.000, Ma ada sedikit rezeki bisa diambil sama Mama untuk beli makanan, atau dari jarak jauh kita pesenin makanan via online dan lain sebagainya gitu kan. Berapa kali teman-teman semuanya di tahun lalu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan. Kalau ternyata masih belum baik, masih belum banyak, masih belum sempurna, ayo kita sempurnakan itu di bulan Ramadan. Baru setelah itu kita sebar kebermanfaatan dan nikmat yang Allah titipkan dan amanahkan kepada kita untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk para penghafal Al-Quran, untuk orang-orang yang memang perlu dibantu oleh kita, untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan lain sebagainya. Silakan lakukan. Semoga itu bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya, tapi pastikan orang tua kita adalah orang pertama yang menikmati titipan amanah berupa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu menjadi bentuk kesyukuran kita. Bukan hanya bersyukur kepada Allah, tapi berterima kasih kepada orang tua kita. Karena apa? Hadirnya mereka, kita bisa hadir ke dunia. Adanya mereka, kita bisa menjadi seperti sekarang. Pendidikan mereka membuat kita semakin mengenal Allah, mencintai Rasulnya, dan bisa mengamalkan setiap kebaikan yang Allah syariatkan dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa kita mulai dari sekarang. Mumpung masih bulan Sya'ban, ya teman-teman semuanya, kita sama-sama mempersiapkan ikat pinggang kita. Gak usah kenceng-kenceng dulu, teman-teman semuanya. Masih agak dilonggarin sedikit, tapi pastikan bahwa itu sudah terkait dengan kuat. Biar apa? Biar nggak kedodoran pastinya, teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai begitu masuk bulan Ramadan malah kedodoran. Nah ini yang salah. Jadi teman-teman semuanya, saya coba untuk ulas ya, review sedikit tentang
kurikulum yang dihadirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, yaitu di Quran surat kedua ayat 183 sampai 187. Jadi ayat puasa itu bukan hanya 183 teman-teman semuanya. 183 sampai 187 itu sebuah rangkaian besar yang tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya, dan ini menjadi kurikulum yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga para sahabat ngeset tujuan akhir dari bulan Ramadan, sehingga lihat betapa berkualitasnya keimanan para sahabat, betapa mereka ketakwaan nggak perlu dipertanyakan lagi, betapa syukur mereka Masya Allah sangat lapang dan luas sekali, betapa sosialnya sangat tingginya luar biasa. Maka pastikan ketika kita sudah memahami konsep kurikulum ini, nanti ketika kita meninggalkan Ramadan, insya Allah semoga kita bisa selalu meramadankan bulan-bulan setelahnya, pekan-pekan setelahnya, dan hari-hari setelahnya. Sehingga bukan hanya menang karena Idul Fitri, tapi betul-betul menang karena kita memahami tentang sebuah esensi dari datangnya bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke Kang Dewa, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman semua, ini banyak banget catatan buat kita semua mempersiapkan bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Catatan penting yang juga perlu kita ingat tadi ya, intinya adalah kita perlu warming up dari sekarang. Kalau bahasa di bisnis tuh sebelum launching tuh ya warming up dulu, pre-launch gitu ya. Nah ini teman-teman juga sama ya, melakukan persiapan untuk Ramadan yang sebaik mungkin agar nanti personal brand ujungnya tuh endingnya itu adalah menjadi hamba yang bertakwa gitu ya. Ya dimana kita juga sama-sama tahu iman itu yazid wa yanqus. Nah gimana caranya iman itu terus tumbuh dan naik ya. Nah bulan Syaban dipersiapkan sebaik mungkin ya. Dan tadi ya hamba yang bersyukur, syukur ini tadi yang kata kuncinya adalah mengkonversi segala nikmat jadi amal soleh. Jadi salah satunya kalau dikasih kesehatan, gunakan kesehatannya untuk aktivitas yang membaikkan kita dan amal soleh gitu ya. Buat yang dikasih kesempatan waktu ya monggo teman-teman juga gunakan untuk mengisinya dengan amal-amal kebaikan seperti kajian, berbagi dan lainnya gitu ya. Kalau misalkan dikasih harta, kelebihan harta tadi juga disampaikan juga tentang infak dan sedekah gitu ya. Yang pertama pastinya adalah untuk nafkah keluarga, jangan lupa ya. Buat keluarga terdekat, kerabat, jangan sampai nanti keluar brutal tapi ke orang terdekat malah pelit, itu poin utama. Nanti kalau misalkan teman-teman mau support yang lainnya monggo ya bisa ke anak yatim, bisa ke orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga para pejuang Al-Quran yang tadi saya sampaikan di program cetak Hufaz ketika izin. Saya tutup dulu chatnya. Nah, ini pertanyaan udah masuk, saya coba bacakan ya. Oke, kita coba masuk ke sesi pertanyaan. Ustadz, ini mungkin 3-5 pertanyaan deh, saya coba sampaikan. Ini tadi ya tentang nafkah ya ini. Mau tanya gimana kalau ibunya sudah murtad kembali? Wow, di pertanyaan horor ini ya. Ada semua apakah infak berlaku sama ya? Piye gitu. Monggo. Ya, bismillah. Teman-teman, kalau orang tua kita, maaf ya, murtad atau bahkan dalam kondisi kafir sekalipun, selama mereka hidup, artinya mereka akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari kita. Artinya pintu hidayah itu masih terbuka lebar. Gitu. Jadi yang nggak bisa mendapatkan kebaikan dari kita adalah ketika mereka sudah wafat. Artinya kebaikan dari kita itu adalah salah satunya adalah kita bisa menjadi pintu gerbang besar untuk masuknya hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa terkonversi lagi kembali ke fitrah, yaitu inna dina indallahi Islam, yaitu kembali ke fitrah agama kita, yaitu Islam. Jadi saya selalu berpesan ya buat ke orang tua, jangankan yang yang muslim ya, yang kafir sekalipun orang tua mereka tetap doakan mereka selama mereka hidup, artinya masih punya potensi untuk mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan menjadi beban besar kita adalah ketika ternyata nanti di akhirat orang tua kita nggak bisa bersama dengan kita. Itu yang harusnya menjadi sebuah stimulus dan motivasi di dalam diri kita. Ya Allah, saya nggak mau. Beliau yang sudah melahirkan saya, beliau yang mencintai saya, beliau yang mendidik saya bisa seperti sekarang, itu karena cinta kasih beliau. Gitu, orang tua saya, bahkan ayah saya, beliau mencari nafkah untuk saya dengan segala keringat dan lelahnya untuk saya, menghadirkan rezeki yang halalan thayyiban demi segala kebesaran ya Allah.
hamba meminta dan bermohon kepadamu, tunjukkan hidayah kepada mereka. Sayangi mereka. Limpah curahkan kepada mereka taufik darimu, ya Allah, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Hamba tidak mau terpisah dari mereka di dunia ini. Sekarang oke, tidak masalah. Sekarang kau pisahkan dulu, tapi tolong ya Allah, nanti kembalikan kembali kami dalam satu fitrah yang sama. Apa? Fitrah Islam, agar kelak kami nanti di akhirat bisa sama-sama bisa menikmati dan berjumpa dengan kasih-Nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman semuanya, saran saya, kalau orang tuanya ternyata berbeda keyakinan itu, tetap akhlak kita ditunjukkan sebagai seorang muslim, ya. Karena mohon maaf teman-teman semuanya, orang kafir itu nggak melihat tentang syariat Islam. Orang kafir itu melihat tentang adat dan akhlak kita. Karena apa? Itu adalah proses dan wujud dari implementasi kita sebagai seorang muslim. Contoh sederhana, kan ini menjadi sebuah momok yang sangat besar ya. Mohon maaf ya, saya coba untuk flashback gitu kan. Dulu pernah ada statement begini, lebih baik memilih pemimpin kafir tapi nggak korupsi daripada pemimpin muslim tapi korupsi. Apa? Kok ada kalimat statement kayak begitu? Karena mayoritas di Indonesia adalah muslim dan hobinya, maaf, banyak yang korupsi. Gitu. Jadi ini jadi PR besar untuk kita, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak yang mungkin punya orang tua yang berbeda keyakinan sama kita, tetap doakan kebaikan kepada mereka, lakukan amal soleh semaksimal mungkin, insya Allah. Semoga itu bisa menjadi kebaikan-kebaikan yang Allah hujani ke dalam kehidupan mereka, sehingga itu bisa menjadi jalan hidayah. Gitu, kurang lebih. Allahu a'lam bishawab. Oke, begitu ya teman-teman ya. Semoga kebayang. Oke teman-teman semua, saya coba tampilkan kembali beberapa pertanyaan. Nah ini, oke. Ya ini sama masih tentang infak, terutama ke orang tua nih ya. Oh Masya Allah, semangat kawan-kawan dalam berbagi yang luar biasa, Masya Allah ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya bagaimana jika saya masih sebagai seorang anak dan masih menjadi tanggungan orang tua, namun ingin juga berbagi rezeki ke mereka, ke orang tua. Apakah saya boleh memberikan infak ke orang tua saya? Bagaimana jika mereka menolaknya dengan alasan ini juga dari orang tua gitu. Iya. Jadi muter ya Kang ya. balik deh. Iya betul, balik deh gitu kan. Jadi gini teman-teman semuanya, infak rizki, kalimat rizki itu bukan, jangan memframing rizki itu hanya materi ya teman-teman semuanya. Rizki itu bisa jadi adalah ketaatan kita kepada orang tua, itu juga bagian rizki, dan itu adalah sedekah kita kepada. Artinya sedekah yang sifatnya wajib ya, karena kita harus taat kepada orang tua gitu. Tanpa kita sadari itu punya nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika khidmatnya kita sama orang tua gitu kan, ketika kedekatan kita sama orang tua itu bentuk yang bisa kita berikan. Sedekah itu kan memberi ya. Artinya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang tua kita dalam bakti kita sebagai seorang anak. Jadi nggak selalu tentang materi atau tentang uang, rezeki itu teman-teman semuanya. Baktinya teman-teman, mendoakannya teman-teman kepada orang tua, terus semakin giatnya teman-teman dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu adalah sebuah wujud dari memberikan kesyukuran kita kepada Allah lewat ketaatan kita kepada orang tua, dan itu bernilai sedekah dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sifatnya sedekah yang wajib teman-teman semuanya. Jadi nggak usah maksain kalau memang masih dalam tanggungan orang tua ya. Syukur-syukur bisa kreatif ya kan. Ikut kelasnya Kang Dewa gitu kan, terus dapat banyak ide untuk bagaimana bisa menghasilkan uang, ya kan, bisa menghasilkan materi yang tujuannya untuk memuliakan orang tua, bisa mengumrohkan orang tua, menghajikan orang tua. Semoga menjadi kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Asal pastikan kita melakukan itu semua bukan untuk aktualisasi diri, tapi untuk cari nas'aluka ridhoka wal jannah, cari ridhonya Allah, membahagiakan orang tua dan bersama dengan mereka kelak di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, tanggung gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, untuk yang masih jadi tanggungan ya sebenarnya nggak harus juga untuk langsung infak ataupun ngasih ke orang tua ya, dengan jadi anak yang soleh ya, mendingan kan bisa gitu ya. Oke, teman-teman, ini juga ada beberapa pertanyaan masuk, saya coba akan tampilkan kembali. Nah ini menarik tentang di Ramadan ya, fenomena Ramadan ya. Oke. Assalamualaikum Ustaz, kenapa ya hampir setiap tahun dan setiap tempat pada bulan puasa masjid penuh, yang sholat, yang tilawah, yang orang-orang pada tutup mau pada sepi, tapi mulai pekan kedua sudah mulai kebalik, masjid mulai berkurang jamaahnya, warung mulai ramai, mal akhir-akhir
akhir Ramadan. Pada fenomena ini kenapa ya? Apakah apa yang salah dengan umat Muslim ini? Dan sudah turun karena fenomenanya. Gimana tanggapannya? Ini apa namanya, visinya besar ya Kang ya, Masya Allah, memikirkan umat Islam gitu kan. Jadi Bapak, ya, kebetulan yang nanya Bapak-Bapak, ini memang menjadi sunatullah ya, artinya gini, kehidupan kita itu nggak lepas dari ujian. Nah, konsep ujian itu kita bisa melewatinya atau tidak, itu pasti akan dihadirkan sebuah makhluk imut-imut yang namanya setan. Makhluk imut-imut namanya setan. Nah, ketika kita menjalani bulan puasa di bulan Ramadan, ya kan, masuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, Allah berfirman di Quran surat ke-6 ayat ke-112, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menghadirkan ujian bagi kalian dari golongan setan yang berwujud jin ataupun berwujud manusia. Artinya apa? Kita punya dua musuh, teman-teman. Setannya itu dalam bentuk jin, setan dalam bentuk manusia. Kalau setan dalam bentuk jin, allazi yuwaswisu fi sudurinas, gitu kan? Cuman hanya mengembuskan was-was dan lain sebagainya, rasa takut, baperan, apa namanya, rasa lemah gitu kan di dalam diri kita. Itu tugasnya setan. Tugasnya setan dalam bentuk jin. Nah, beda halnya kalau setannya itu mewujud manusia. Nah, itu di siang hari bulan Ramadan tiba-tiba ada fenomena kepalanya nggak ada, kakinya ada gitu. Itu banyak ya gitu kan. Nah, itu adalah ujian yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita agar kita nggak seperti mereka. Satu. Kedua, agar kita nggak mencela mereka. Kedua, agar kita nggak mencela mereka. Ini susah gitu kan. Karena apa? Karena kalau ternyata kita mencela mereka, kita berpuasa, tapi esensinya kita sedang memakan daging bangkai dari saudara kita sendiri. Nah, itu kan ngeri banget ya teman-teman semuanya. Jadi untuk hal fenomena seperti itu memang sudah menjadi sunatullahnya. Artinya maaf, jangankan di zaman sekarang ya, kaum munafik itu sudah ada di zamannya Nabi. Dan Masya Allah ya, kaum munafik itu muncul saat di fase Madaniyah ya. Teman-teman semua, salah satu tokoh besarnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah. Kurang hebat apa coba beliau? Jadi makmumnya Nabi, hidup di zaman Nabi, kemudian sholat bersama Nabi gitu kan, tapi di belakang, ya Allah ya Karim, itu benar-benar sisi kemunafikannya itu dimunculkan dengan cara menjelek-jelekan Nabi dan lain sebagainya. Bahkan saking geramnya Umar itu sampai pengen mencabut pedangnya untuk menggorok si tokoh munafik ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi, Masya Allah, ini siasah teman-teman semua. Ini politiknya Nabi SAW. Karena apa? Yang mengetahui tentang kemunafikan ini kan hanya segelintir sahabat. Dan termasuk Rasulullah SAW. Nabi nggak mau Umar sampai menebas kepala dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena agar tidak terjadi mapping pemikiran di masyarakat secara umum bahwa ternyata kaum muslimin menghalalkan darah saudara. Kan keren ya. Bahkan maaf, beliau adalah sosok yang sangat membenci Nabi, menjelek-jelekan Nabi, tapi begitu meninggal, minta ditutupi oleh selendang yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Bahkan minta disolatin sama Nabi, gitu kan. Kan itu pernah terjadi di Indonesia ya. Ada salah satu tokoh besar yang memenjarakan ulama besar, ketika mau meninggal wasiatnya minta disolatkan oleh ulama tersebut. Jadi Masya Allah Tabarakallah, sejarah itu teman-teman semuanya selalu berulang, cuman fragmennya yang berbeda, gitu. Cuman memang kita harus memahami konsep dari sejarah ini, arahnya kemana, dan kita harus memahami juga agar apa? Agar kita tidak tergelincir dalam kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Jadi saya nggak mau memperuncing tentang pertanyaan ini, cuman saya hanya menyimpulkan bahwa ini adalah sunatullah yang pasti umum, pasti akan terjadi. Artinya akan hadir ujian-ujian dalam kehidupan kita, entah itu dari setan dari golongan jin atau setan dari golongan manusia, yang hanya akan membuat yuwaswisu fi sudurinas atau justru malah menjadi orang-orang yang akan bersama-sama juga menggelincirkan. Contoh yang berbentuk manusia selain yang tadi itu, gitu kan? Ya tiba-tiba siang hari gitu kan, bro, lu kan nggak puasa? Iya bro, tadi gua nggak sahur, gua takut nggak kuat nih, gitu kan? Gitu. Itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi ujian buat kita, apakah kita menjadi pengikutnya
Apakah kita mencela mereka atau tetap mendampingi mereka sambil mendoakan mereka agar Allah berikan hidayah sehingga di hari-hari selanjutnya puasanya lebih berkualitas. Jadi sesuatu yang sangat sulit yang untuk kita lakukan adalah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain yang kita doakan itu tidak tahu, maka hadir Allah turunkan malaikat mengaminkan serta mendoakan kita dengan doa yang sama persis. Artinya, ini wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak-banyaklah untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Nah ini kisah yang pernah kisah yang sangat luar biasa. Sayyidatina Fatimah itu kalau berdoa terdengar oleh anaknya di luar. Suatu ketika anaknya Hasan pernah mendatanginya, masuk ke dalam kamar dan mengatakan, wahai ibundaku tercinta, kenapa engkau selalu lebih dulu mendoakan orang lain ketimbang dirimu dan kehidupan? Apa jawaban Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan bahwa mereka jauh lebih membutuhkan daripada kita. Artinya bukan karena hanya sekedar kesolehannya, karena beliau memahami bahwa ketika mendoakan kebaikan untuk orang lain yang masih melakukan kemaksiatan, maka doa baik kita akan kembali. Gitu. Jadi hadirnya ujian-ujian seperti itu agar kita nggak mudah mencela, kita mudah bisa menahan diri kita, bahkan hadir sifat-sifat superlatif di dalam diri kita, salah satunya mendoakan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke, teman-teman semua, ini pertanyaan makin di sini makin banyak. Cuman saya coba sampaikan, tampilkan satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum nanti di sesi closing statement. Nah ini yang menarik ini. Selalu juga pertanyaan ini termasuk yang sering nanya ke saya juga nih ya. Dahulukan mana Ustaz antara hutang dan sedekah? Ini, enggak. Aduh, kita konversi dulu teman-teman semuanya. Hutangnya lebih baik. Hutangnya sebesar uang yang akan kita sedekahkan atau justru malah hutang itu lebih besar. Contoh gini, teman-teman punya hutang 100 juta, ya kan, ternyata uang yang dimiliki sekarang hanya sekitar 5 juta, gitu kan, nggak memungkinkan untuk kita menutup dan melunasi hutang itu secara langsung, gitu. Ini juga ada pertanyaan begini, kayak tadi pagi ya, ada pertanyaan yang datang ke saya, Ustaz, merenovasi rumah untuk menjadi majelis ilmu dulu atau saya berangkat umroh, gitu. Ini mirip-mirip, cuman redaksinya aja yang sedikit berbeda. Ketika yang pertanyaan tadi pagi saya jawab, silakan. Kalau renovasi itu butuh dananya besar, ratusan juta gitu kan, dan uang yang kita miliki itu kan nggak cukup. Daripada kita meminta menengadahkan tangan kepada orang lain, maka jadikan itu sebagai tijarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ini menjadi mahar, ya Allah. Bismillah, nawaitu saya ingin berangkat umroh untuk berdoa di sana. Kalau di depan Ka'bah itu kan bukan hanya waktu yang mustajab, tapi tempat yang mustajab 24 hours gitu teman-teman semuanya. Kalau di Indonesia kita kan masih memilah-milih waktu mana yang mustajab ya, diantaranya waktu Jumat sore, habis hujan, diantara dua khutbah dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah ini kalau ternyata hutangnya jauh lebih besar daripada nominal uang yang kita miliki, maka lakukan sedekah kemudian minta sama Allah agar dilapangkan rezekinya sehingga kita dimudahkan untuk melunasi dan menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban. Gitu. Karena gini teman-teman semuanya, konsep sedekah itu adalah katrol untuk menaikkan dan mempercepat terkabulnya segala sesuatu yang menjadi hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya pahami selama ini, gitu kan. Tapi bukan berarti ketika Allah memberikan balasan dari sedekah kita, bukan harus disegerakan. Itu ingat ya. Jadi ketika sudah Allah berikan ke lapangan, itu disegerakan, gitu. Jangan ditunda lagi. Udah dikasih nikmat sama Allah, sudah dikabulkan apa yang menjadi doanya dari sedekah sebelumnya, itu harus langsung eling teman-teman, juga bukan malah menaikkan standar hidupnya. Standar kemewahan hidupnya gitu. Jangan, itu ditinggalin dulu gengsinya, selesaikan apa yang menjadi kewajiban, sehingga apa? Allah melihat dan menatap kita dengan betul-betul penuh keriduan. Kenapa? Allah sudah hadirkan solusi buat kita, dan Allah pengen tahu kamu sungguh-sungguh nggak untuk menyelesaikan kewajiban yang menggantung dirimu di antara langit dan bumi. Kalau ternyata kita serius untuk menyelesaikannya, maka nanti Allah akan lapangkan jalan yang lain. Saya rasa Kang Dewa punya pengalaman yang sangat luar biasa ya, pasti dengan pengalaman tentang pertanyaan ini, dan Masya Allah ini pertanyaan yang memang rutin pasti hadir ya kan dalam sesi-sesi yang diisi sama Kang Dewa. Saya hanya mengambil dari sudut pandang yang saya pahami saja, gitu kan. Semoga nggak ada khilaf di sini, dan kalau ada khilaf saya maaf. Jadi
saya lebih memilih untuk kalau memang nominalnya yang kita miliki lebih kecil daripada jumlah hutangnya, silakan sedekahkan. Kepada siapa? Orang terdekat, orang tua. Datang ke orang tua, udah minta doa. Gitu. Doain mah punya hajat begini-begini. Jangan malu teman-teman semuanya. Sampaikan. Kenapa? Karena doa orang tua itu doa yang menggetarkan aras. Gitu. Jadi harapannya semoga kita bisa dilapangkan, dimudahkan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita, sehingga nggak lagi terkungkung kita dengan kewajiban yang disyaratkan. Allahu a'lam bishawab. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini juga sering masuk tuh. Bahkan pernah saya bahas juga di Reels Instagram. Jadi mungkin sharing pengalaman aja. Jadi dulu 2012 waktu saya bangkrut rugi 7,7 miliar itu juga galau ya. Sama juga nanya ke Ustadz gitu kan. Gimana nih kondisi kayak begini. Apakah harus didahulukan hutang atau sedekah gitu. Tapi pada akhirnya saya menemukan jawaban bahwa sejatinya ya tidak harus ada yang didahulukan dalam arti memilih salah satu gitu. Yang wajib hutang ya selesaikan, yang sunnah sedekah gitu ya. Maka ditunaikan juga gitu. Permainan porsi. Misalkan tadi kita punya cicilan itu untuk hutang 5 juta tiap bulan. Nah, bisa jadi nanti income kita tuh 10 juta atau income 5 juta gitu ya. Nah, ada porsi yang kita sedekahkan, ada yang porsi kita untuk hutang. Nah, ini saya belajar dari guru saya. Nah, waktu itu kenapa saya akhirnya ambil dari beliau? Pertama, beliau paham tentang agama gitu ya. Kedua adalah beliau praktisi yang udah pernah ngalamin utang 60 miliar gitu. Jadi, wah dia udah selesai nih. Fasenya udah lewat gitu kan. Jadi waktu itu saya ambil ini aja. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya tetap membayar hutang, tapi tetap tidak juga melupakan sedekah. Niatkan tadi yang kita sudah bilang juga, semoga dengan itu mempermudah dan melipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan lewat sedekah yang kita salurkan. Jadi buat teman-teman semua, bukan berarti khawatirnya gini, kalau misalkan seakan-akan sudah didahulukan, utang teman-teman banyak gitu ya, katakanlah itu angkanya nominal ratusan juta, income kita secara dohir itu angkanya di angka cuma jutaan doang, masa seumur hidup kita gak pernah sedekah, kan lucu juga gitu. Jadi baiknya emang kita atur porsi keuangannya aja di finansialnya. Oke teman-teman semua, berhubungan dengan sedekah juga ini ya, mengajak teman-teman semua mungkin nanti sebelum closing statement dari Ustaz Ridho Febri gitu ya, buat teman-teman yang mau ikutan program infak cetak kufaj gitu ya, alhamdulillah tadi saya sampaikan ulang ya di PowerPoint-nya, ini ya report dari teman-teman sidak. Masya Allah ya, total santri yang sudah terdaftar dalam program infak cetak kufaj ini ada 566 santri, yang artinya mereka on the way gitu ya, dalam rangka tadi ya menghafalkan Al-Quran. Nah kita bantu mereka ya, yang alhamdulillah sudah tertunaikan, terdaftar menerima manfaat itu ada 179 santri, diantaranya 104 ikhwan, 75 akhwat. Nah ada sisanya lagi itu kurang lebih 387 waiting list gitu ya, menerima bantuan dari teman-teman semua. Nah maka ini peluang amal soleh buat kita yang mau ikutan, support mereka semua, monggo gitu ya. Tadi poinnya adalah semoga kita kecipratan pahalanya juga, mereka sedang berjuang ya. Kita support mereka dari segi pendidikannya. Berapa kan supportnya? Nggak harus 10 juta ya kayak di Muslim Club gitu ya, atau mungkin jutaan, cukup 100.000, 300.000 per bulan atau 500.000, silakan. Ini ya, linknya udah saya share di kolom chat teman-teman. Buat kawan-kawan yang senggang, 266 orang ini, kalau memang pengen silakan, semoga Allah lapangkan hatinya, Allah lapangkan rezekinya juga dan hartanya untuk berbagi ya. Ini ya, diisi namanya, diisi nomor WA-nya dan komitmen infak per bulannya. Nanti dibantu sama tim dari Sidak dan juga dari Foundation untuk mengingatkan. Tugas kita adalah mengingatkan satu sama lain. Ketika pun ada yang misalkan keberatan tengah jalan, kita gak akan memaksakan gitu ya. Intinya malah lebih kepada remindering gitu ya. Nah, mau 100.000 monggo sebulan, 300.000 juga silakan. Program ini kita bikin tadi ya, karena tadi kalau saya baru kemarin, saya ini baru banget nyampe tadi dari jam 5 sore dari Semarang ya. Jam 5 sore nyampe rumah, sekarang live juga dengan teman-teman semua. Habis ketemuan sama teman-teman Muslim Club di Semarang. Nah, mereka ini kan 10 jutaan, bahkan ada yang nyampe di angka sedekahnya itu ratusan juta juga gitu ya. Tapi sekali lagi, kan amal soleh nggak hanya untuk orang kaya gitu, tapi untuk siapapun yang mereka punya keinginan berbagi, kita buka. Nah, salah satunya program dari Sidak ini, Masya Allah, membuka peluang amal soleh buat kita semua, persiapan juga bulan Ramadan gitu ya. Nah ini, mulai dari 100.000 per bulan. Monggo, selama ada niat, insya Allah mudahkan gitu ya. Selama ada niat, insya Allah nanti diistiqomahkan. Nah ini 100.000, 300.000, 500 juta, 3 juta. Bebas. Saya kasih contoh tadi ya. Nanti kalau misalkan udah ngisi nama WA sama komitmennya,
akan masuk ke data Excel yang ada di kami. Nah, ini contoh. Nah, artinya malam ini udah ada, nah ini ya, dari setelah nama saya, ada 3 orang yang ngisi form. Buat teman-teman yang belum, silahkan, ya, 200 orang, kebayang ya kalau misalkan ada 200 orang ini semuanya teman-teman tergerak, ya, ini akan terisi penuh, banyak, dan makin banyak lagi yang terbantu para penghafal Al-Qur'annya, ya. Nanti linknya akan saya share juga di Telegram, nggak harus langsung malam ini, silakan aja nanti di save dulu linknya atau disimpan gitu ya, nanti diisi formnya. Semoga mempermudah teman-teman semua dalam beramal soleh, dan tadi ya Allah lipat gandakan pahalanya. Oke teman-teman semua, karena waktunya udah lebih dari 9:30, mungkin closing statement dari Ustaz Ridho Febri tentang persiapan Ramadan ini. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah Allah sudah menyampaikan kita di bulan Sya'ban sebagaimana doa yang kita panjatkan, dan semoga Allah juga pertemukan kita di bulan Ramadan. Semoga Sya'ban ini menjadi bulan persiapan kita, persiapan tentang motivasi, persiapan tentang kurikulum, sehingga nanti ketika masuk di bulan Ramadan kita paham tentang kurikulum apa yang harus kita lakukan, kurikulum apa yang harus kita jaga, kurikulum apa yang harus kita tingkatkan, kurikulum apa yang harus kita amalkan, sehingga nanti goals dari kurikulum yang sedang kita laksanakan itu benar-benar terrealisasi dan terlaksana dan dapat kita capai teman-teman semuanya. Sehingga salah satu goals besarnya adalah, bahasa sederhananya begini, kita bisa meramadankan setiap bulan-bulan setelah bulan Ramadan, sehingga bertemu lagi di bulan Ramadan itu semuanya nilainya sama di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi seorang hamba yang memiliki personal branding, hamba yang bertakwa di sisi Allah, sebagaimana orang-orang dahulu. Insyaallah teman-teman semuanya, orang-orang dahulu itu mempersiapkan diri ketika mau datang bulan Ramadan itu sepaling pendeknya itu 6 bulan sebelum. Jadi 6 bulan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kurikulum, target-target di dalam bulan Ramadan dan lain sebagainya. Bayang teman-teman, mempersiapkannya 6 bulan sebelum bulan Ramadan, berarti kan setelah bulan Ramadan hanya tersisa sekitar 5 bulan lagi. Maka selama 5 bulan dalam kehidupan mereka itu mereka penuhi dengan meramadankan di bulan-bulan setelahnya. Jadi di 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan itu, bulan-bulannya pun dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan mereka selama bulan Ramadan. Makanya ini yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya ketika Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau kalian ingin melaksanakan bulan Ramadan, menikmati bulan Ramadan, dan makan bulan Ramadan yang kalian jalani memiliki nilai yang sangat istimewa di sisi Allah, sehingga Allah melayakkan kalian menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakan, laksanakan, jaga bulan Ramadan kalian sebagaimana salafus salih dahulu, orang-orang yang dicintai oleh Allah menjaga, merawat, memelihara serta melestarikan bulan Ramadan dengan cara mempersiapkan motivasinya, mempersiapkan kurikulumnya, dan mempersiapkan target-target, sehingga kita bisa memenangkan Ramadannya bukan hanya karena 1 bulan saja, tapi di bulan-bulan selanjutnya itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Start sekarang, insya Allah akan menang kemudian. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, teman-teman semua, ya itu poinnya, persiapkan motivasinya, persiapkan kurikulumnya, dan persiapkan target-targetnya. Jangan kalah sama bisnis ya. Ini saya kan lagi membersamai pebisnis hijab juga ya. Dari bulan September itu udah persiapan untuk sarimbit di bulan Ramadan ya. Masya Allah. Ini udah habis Tad, gitu. Pas saya tanya ke ownernya tuh, gimana sekarang? Kang, kita bukan nyiapin Ramadan, kita udah nyiapin dulu Adha, buset. Nah ini untuk jualan aja harus pre-order 6-7 bulan persiapan Ramadan itu gitu ya. Nah sama juga dengan Ramadan itunya sendiri, mari kita siapkan sejak sekarang, nggak ada kata terlambat. 3 bulan sebelumnya secara motivasinya, secara kurikulumnya dan target-targetannya, yuk kita sama persiapkan yang terbaik. Itu yang mungkin teman-teman semua untuk sesi kajian sidak malam ini. Semoga ini memberikan pemahaman baru buat kita semua, dan pastinya adalah memberikan keimanan yang juga makin meningkat agar Ramadan kita nantinya benar-benar menang ya, dan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mari kita tutup kajian malam ini dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, dan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, itu aja mungkin teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di next kajian sidang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.